Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri. Tak hanya itu, Kapolri juga menunjuk 8 perwira menengah untuk menduduki jabatan Direktur Reserse Cyber di 8 Polda jajaran. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara resmi telah membentuk Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pidana Perdagangan Orang PPO Bareskrim Polri. Dalam hal ini Kapolri juga telah menunjuk Brigjen Desi Andriani sebagai Dirtipid PPA dan TPO. Selain itu, dengan makin maraknya kasus kejahatan siber yang terjadi, Polri juga melakukan penguatan struktur organisasi dengan pembentukan Direktorat Reserse Siber di 8 Polda jajaran. 8 Polda yang akan mempunyai Dires Siber baru tersebut antara lain adalah Polda Sumut, Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, dan Polda Papua. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia mendukung upaya Kapolri dalam pembentukan Direktorat Cyber di 8 Polda di Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menyatakan langkah ini bukan hanya sekedar respon terhadap tantangan zaman, namun merupakan langkah strategi yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di era digital yang terus berkembang pesat. Tidak hanya itu, direktorat ini juga akan meningkatkan kolaborasi antara Polri dan sektor bisnis dalam mengamankan sektor usaha yang nantinya membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan untuk membahas langkah Kapolri dalam pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri, serta pembentukan Direktorat Reserse Siber di 8 Polda. Saat ini kita sudah bergabung secara virtual dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau ke Pak Trunoyudo terlebih dahulu. Pak Trunoyudo, mungkin bisa dijelaskan sebetulnya apa latar belakang pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan juga Pidana Perdagangan Orang Polri. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Putri, Mbak Vena. Selamat siang, Pak Habibur Rahman. Kami jelaskan, era globalisasi tentu menjadi tantangan tersendiri, terkhususnya lagi pada konteks perkembangan kejahatan. Tentu pemerintah dalam hal ini hadir dengan adanya perubahan-perubahan instrumen pada kebutuhan organisasi khususnya di Polri dan juga secara struktur yang telah dibentuk. Bapak Kapolri juga menyampaikan di mana Bapak Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 20 tahun 2024 sekira Februari tahun 2024. Tentunya hal ini merupakan bagian dari tindak lanjut Bapak Kapolri sebagai suatu komitmen Polri memberikan suatu pelayanan, perlindungan, dan terkhususnya lagi juga dalam rangka untuk melakukan proses penegakan hukum yang secara strategis. Karena di sini juga akan mengemban fungsi kolaborasi atau koordinasi dengan stakeholder, kementerian, lembaga terkait, dan tentunya ini juga bisa dijadikan suatu langkah secara strategis dan tentunya bisa memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Begitu Mbak Putri, Mbak Vena. Oke, Pak Trunoyudo, apakah kelembagaan direktorat yang ada selama ini memang belum memadai begitu untuk menangani permasalahan PPA dan juga PPO ini? Ya, sejauh ini dalam peraturan kepolisian, ya dalam susunan organisasi dan tata kerja, khususnya lagi lebih khusus di Bareskrim, sudah ada terkait dengan dugaan tindak pidana tipid PPA dan PPO ini ditangani oleh Direktorat Tipidum Bareskrim. Namun perkembangan tadi kami sampaikan, era tantangan saat ini, globalisasi dan tantangan pada konteks perkembangan kejahatan, tentu dalam langkah optimalisasi dan langkah proses penegakan hukum dan kerjasama yang strategis dalam menangani tindak pidana PPA dan PPO, maka komitmen Kapolri ini mengembangkan berdasarkan Perpres tersebut, maka berdirilah direktorat yang nantinya dipimpin oleh Brigjen Desi, seorang polwan,
yang kemudian juga ini sebagai langkah yang memiliki fungsi tugas baik itu selain pelayanan perlindungan juga proses penegakan hukum juga koordinasi dan kerjasama. Baik, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, kalau dari DPR sendiri menilai bagaimana dengan pembentukan Direktorat Siber dan juga Direktorat Tindak Pidana PPA dan juga PPO ini seperti apa, Bang? Direktorat baru ini, dua direktorat baru, yang satu soal PPA dan TPPO, yang kedua soal siber. Keduanya ini merupakan tindak lanjut dari berkali-kali kami melakukan rapat kerja dengan Polri ya selama 5 tahun terakhir ya. Kami memberikan masukan yang dimana masukan itu kami dapat dari masyarakat soal meningkatnya dengan serius, dengan signifikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, dan juga di bidang cyber, apalagi tindak pidana perdagangan orang. Banyak sekali kasus-kasus besar ya terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang sangat memerlukan atensi khusus ya dari penegak hukum kita, terutama Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum ya. Jadi kami bersyukur prosesnya bisa selesai ya tepat beberapa hari sebelum DPR periode yang baru dan beberapa minggu saja sebelum pelantikan pemerintahan yang baru. Artinya nanti kalau kita di era pemerintahan yang akan datang baik DPR maupun eksekutif ya sudah dilengkapi ya penegakan hukum di bidang perempuan dan anak dan TPPO serta di cyber. Ini benar-benar tindakan konkret yang mengakomodir masukan dari masyarakat. Kami sangat mengapresiasinya. Oke, sangat diapresiasi dan tindakan yang mengakomodir pengaduan-pengaduan masyarakat. Tapi Bang Habib, kalau dari Komisi 3 DPR RI, ini pengaduan yang diterima ini dari masyarakat seperti apa? Apa saja kurang lebih pengaduan yang diajukan oleh masyarakat ini dan seberapa banyak, Bang Habib? Banyak ya, kami hampir setiap bulan ada pengaduan di mana masyarakat memohon dilakukannya rapat dengar pendapat umum ya. Perkara-perkara terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini kan seperti gunung es. Kasus-kasus yang baru kita lihat itu sebenarnya puncaknya saja, tetapi semakin membesar di bawah. Nah ini kalau kita bicara kasus per kasus tentu capek, gitu kan ya. Karena ini perlulah penanganan yang sistematis. Begitu juga di bidang perdagangan orang. Perdagangan orang ini hal-hal yang mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu belum marak terjadi, sekarang sangat marak. Misalnya kasus-kasus TPPO dari Indonesia, ya, lalu bermasalah di negara-negara tetangga seperti Kamboja, Vietnam, ya. Ke Malaysia sudah banyak ya. Kasus-kasus itu tiap hari kian banyak yang masuk kepada kami ya minta direspon. Terakhir yang di Vietnam tersebut ada orang sekelompok WNI yang katanya disekap. Lalu kami koordinasikan, alhamdulillah seperti sudah ditindaklanjuti. Nah dengan adanya direktorat baru ini, saya pikir ke depan ya respon akan lebih cepat. Nah jangan lupa soal cyber Mbak ya. Cyber ini bisa berbagai dimensi tindak kejahatannya, mulai dari tindak kejahatan berlatar belakang ekonomi, ya pemerasan, skimming, ya pembobolan rekening, ya sampai dengan tindak pidana berlatar belakang politik bahkan terorisme. Ya karena itu perlu memang unit-unit cyber kalau bisa di seluruh Polda, ya. Selama ini sulit, kadang-kadang kita mau lapor ya, masyarakat mau lapor, ternyata perangkatnya belum ada di Polda setempat. Nah ini yang memang sekarang alhamdulillah ya akan bisa semakin baik tertangani dengan adanya direktorat khusus ini. Baik, ini menarik seperti yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman bahwa pembentukan Direktorat Cyber ini juga nanti akan kita bahas usai jeda apa sebetulnya alasan strategis pembentukan dari Dit Cyber ini di 8 Polda jajaran. Kami akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bang Habibur Rahman dan Pak Truno Yudo. Mungkin sebelum saya menanyakan alasan dibalik pembentukan Direktorat Cyber, mungkin saya mau lanjutkan sedikit ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, sebetulnya kan sudah ada Badan Cyber Nasional ya kita saat ini. Lalu kendala-kendala apa sih yang selama ini dialami gitu terkait penanganan secara hukumnya atas laporan-laporan kejahatan cyber misalnya, yang mungkin diharapkan di Direktorat Cyber ini nanti bisa lebih cepat begitu. Seperti apa kendala yang selama ini dialami? Ya justru itu ya, dengan keberadaan badan BSSN justru memerlukan perangkat yang lebih teknis ya di institusi penegak hukum, yaitu Polri. Ya selama ini kan pincang. Kalau badan cyber itu kan lebih umum ya kan, tidak menukik ke penegakan hukum. Nah di penegakan hukumnya kadang-kadang masyarakat sulit ya membuat laporan misalnya ke tingkat Polda atau Polres. Ternyata tidak ada perangkat untuk menerima laporan, menindaklanjuti laporan di Polda setempat. Nah ini dia, makanya perlu sebetulnya menurut saya kalau bisa jangan hanya di 8 Polda ya, di semua Polda. Namanya cyber ini bukan hanya di kota-kota saja sekarang, Pak. Bukan hanya di kota-kota besar saja, tapi juga banyak di pelosok-pelosok daerah ya. Bahkan ada beberapa kasus ya pelaku melakukan tindak pidana cyber itu dari daerah yang pelosok gitu kan, daerah-daerah yang terpencil. Mereka bisa melakukan kayak ada dulu pernah kalau nggak salah satu daerah terpencil di Sumatera Selatan ya, satu kampung itu bisa rame-rame orang melakukan yang namanya peretasan rekening ya, pembobolan rekening dari desa gitu loh. Nah, yang seperti ini perlu dijawab segera. Ini namanya kan tantangan zaman, ya. Perlu lah yang namanya penegak hukum melengkapi dirinya ya agar sistemnya bisa merespons setiap dinamika yang terjadi di lapangan. Oke, kalau begitu saya mau ke Pak Truno Yudo. Pak Truno Yudo, ini menyambung yang dikatakan oleh Bang Habib tadi, kalau bisa jangan hanya di 8 Polda, tapi perangkatnya ini di seluruh Polda begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Dan mungkin juga sambil bisa menjelaskan apa yang sebetulnya menjadi alasan strategis dari di reserse cyber di 8 Polda jajaran ini, Pak Truno Yudo. Ya, terima kasih Mbak Putri dan Mbak Vena. Kami jelaskan bahwasannya Bapak Kapolri sekali lagi menyampaikan restrukturisasi organisasi yang ada di Direktorat Siber ini termasuk juga bagian daripada adanya peran dari yang terhormat dari legislatif, di mana menampung aspirasi masyarakat, kemudian secara instrumen atau regulasi, undang-undang kemudian dikeluarkan dan kemudian jadilah Perpres juga termasuk diantaranya, termasuk juga susunan organisasi dan tata cara kerja. Nah tentu harmonisasi dari langkah-langkah yang sudah dilakukan ini merupakan suatu langkah strategis. Tadi juga disampaikan oleh Mbak Vena, Mbak Putri terkait adanya lembaga atau badan lainnya. Tentunya ini sebagai bagian daripada kolaboratif. Langkah-langkah dalam penegakan hukum, pelayanan dan perlindungan khususnya di bidang tindak pidana siber ini menjadi langkah secara harmonis. Di hadirnya pemerintah ya, tentunya ini menjadi bagian yang paling penting terkait dengan adanya Direktorat Siber yang ada di Polda atau 8 Polda, khususnya di seluruh Jawa, baik itu Polda Metro, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, kemudian di Bali dan Papua. Tentu ini menjadi bagian yang menjadi awal untuk melakukan langkah-langkah lebih jauh. Karena kita tahu globalisasi perkembangan teknologi dan informasi ini borderless. Jadi kejahatan-kejahatan itu tadi seperti disebutkan oleh Pak Habibur Rahman tidak hanya juga dari desa, tetapi juga bahkan bisa datangnya kejahatan ini juga datang dari luar negeri. Tentu langkah-langkah strategis Bapak Kapolri komitmen membentuk suatu restrukturisasi yang menjadi harapan dan keresahan masyarakat ini bisa dijawab dengan memberikan perlindungan dan pelayanan dalam khususnya konteks penegakan hukum serta kerjasama dengan stakeholder lainnya. Begitu Mbak Vena. Oke, Pak, tadi kan sempat disebutkan ya beberapa wilayah begitu 8 Polda, salah satunya ada Sulawesi Tengah begitu. Mungkin bisa dijabarkan sedikit Pak pemilihan wilayah ataupun Poldanya ini berdasarkan apa begitu? Contoh Sulawesi Tengah, ini seperti apa Pak Truno Yudo?
Ya, tentunya mendasari pada konteks berbagai hal ya, pada faktor yang tentunya bisa ditentukan. Yang pertama tadi saya sebutkan beberapa seperti daerah Polda Metro dan beberapa Polda di Jawa. Tentu ini menilai daripada apa yang dalam secara kuantitas dan kualitas kejahatan ini juga perlu menjadi perhatian. Kemudian juga perlu juga pembangunan dalam restrukturisasi ini mewakili beberapa zona, contohnya seperti Sumatera Utara di wilayah barat, kemudian tengah ada Sulawesi Tengah, dan juga ada Bali, dan kemudian juga ada daerah timur yaitu Papua. Namun tentunya apa yang menjadi harapan masyarakat ini juga menjadi tugas bersama secara kolaborasi. Tentu terus kita akan mengembangkan, walaupun di tingkat Bareskrim sudah ada direktorat tersendiri yang selaku pembina fungsi teknis dan backup secara teknis, dan tentunya juga perlu diketahui seluruh Polda ini sudah ada salah satu subdit di Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang menangani masalah siber. Namun demikian perkembangan ini tentu masih menjadi harapan masyarakat, dan tentunya ini menjadi bagian kolaborasi kita bersama. Baik, Pak Trunoyudo, ini kan publik juga ada juga yang bertanya, mungkin mengapresiasi, tapi juga ada yang bertanya apakah ini nanti timpang tindih begitu dengan lembaga yang sudah menangani cyber begitu. Nah, seperti apa koordinasi antara kepolisian dengan lembaga-lembaga lain, mungkin dalam hal ini misalnya BSN begitu dalam menangani cybercrime? Ya, tentunya dalam suatu peran ya, peran ini ada yang sebagai substitusi, supported, sebagai tugas dan fungsinya. Tentunya ini merupakan proses penegakan hukum dan kerjasama yang sangat strategis. Jadi masing-masing memiliki tugas dan fungsi, bisa saja bisa menjadi supported, bisa saja menjadi substitusi, bahkan bisa menjadi yang tenaga inti. Tentunya memiliki source yang masing-masing bisa saling menyokong dalam proses khususnya penegakan hukum pada Polri, dalam khususnya bidang tindak pidana siber, dan juga melakukan kerjasama dan koordinasi secara strategis begitu, Mbak. Oke, kalau begitu saya mau kembali ke Bang Habib. Bang Habib, ini tanggapan dari DPR RI mengenai sumber daya manusia, SDM, ataupun sarana prasarana di Polri saat ini seperti apa, Bang? Ya, sudah tepat ya. Polri merespon dinamika berkembangnya bentuk kejahatan ya, terutama di cyber, di perdagangan orang dan perempuan dan anak. Nah, memerlukan bagaimana SDM yang berkualitas di bidang-bidang tersebut. Dengan dibentuknya direktorat, maka anggota Polri juga akan terpacu ya, memaksimalkan keunggulan masing-masing ya. Kan kita tahu lah, sekian ratus ribu anggota Polri, mereka juga sejak awal ya, di karir awal juga berpikir akan ke arah mana ya kekhususan yang mereka miliki dimaksimalkan. Apakah misalnya di lalu lintas, apakah misalnya di di sabara, ataukah misalnya di kriminal khusus ya, tindak pidana kriminal khusus seperti tiga ini yang saya sebutkan. Ya. Nanti kan pasti akan banyak berbagai macam pelatihan ya, peningkatan kualitas SDM yang akan ya disediakan baik di institusi Polri maupun di luar ya, bahkan di luar negeri sekalipun. Jadi sudah pas ya, SDM Polri pasti akan lebih maksimal dengan adanya direktorat khusus seperti ini. Baik, terima kasih banyak penjelasannya dan juga waktunya Bang Habibur Rahman selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPR dan juga Kabid Polri, Pak Brigjen Pol Trunoyudo. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Sehat selalu.